Halo Gadgeters, di sini dengan Arya dari Gadget Gaul. Kali ini smartphone yang akan saya unboxing plus review adalah Hisense PureShield Plus. Penasaran dengan spesifikasinya? Yuk, tonton videonya berikut ini ya. Oke, langsung saja kita buka. Masih disegel ya. Oh, segelnya 2. Ya, ini adalah smartphone Hisense PureShield Plus. Warnanya putih. Kita lihat isi kelengkapan lainnya dulu ya. Ini ada kartu Smartphone 4G LTE, panduan pengguna, kartu garansi, kabel USB, earphone yang bentuknya standar ya, dan juga kepala charger. Kita lihat berapa ampere. Satu ampere ya outputnya. Dan yang terakhir baterai. Berapa kapasitasnya? Kita buka dulu. Ya, kapasitasnya 2500 mAh. Ya, ini adalah isi dari kelengkapan box Hisense PureShield Plus. Desain Hisense PureShield Plus ini jauh berbeda dengan beberapa produk Hisense yang pernah dipakai smartphone untuk Android Max-nya. Yang ini kelihatan lebih premium. Back covernya terbuat dari plastik glossy, yang kalau dari jauh kelihatan kayak kaca. Saat dipegang lama, minyak dari jari kita nggak banyak membekas di bodi, masih kelihatan bersih. Kesan elegan makin terlihat pada bagian frame metal di samping. Build quality-nya cukup solid dan nggak terasa ringkih saat ditekan. Di sudut-sudut layarnya agak melengkung, atau biasa disebut layar 2,5D kayak di iPhone 6 itu loh. Oh iya, lampu di 3 tombol kapasitifnya juga ada. Yang disayangkan, Hisense PureShield Plus ini nggak punya LED notifikasi. Hisense nggak mau kalah sama brand Tiongkok lain yang punya UI sendiri. Namanya Vision UI, ia berbasis Android Lollipop 5.0.2. Template menu dan tampilannya rapi, dan juga enak dilihat. Semakin lengkap dengan fitur double tap to wake, dan beberapa fitur gestur di layar standby yang memudahkan akses beberapa menu jadi lebih cepat. Oh iya, ada fitur untuk menyembunyikan aplikasi dengan password lewat hide apps. Tapi nggak ada fitur Themes buat kustomisasi home screen supaya lebih kece. Kalau dilihat-lihat, Vision UI ini mirip MIUI-nya Xiaomi ya. Meskipun layarnya 5,5 inch, resolusinya kecil, yaitu hanya SD 720p. Sebenarnya nggak begitu terasa saat dipakai buat nonton film. Tapi kalau buat main game yang grafisnya full 3D, tampilannya agak kurang maksimal. Layar Hisense PureShield Plus ini dukung 5 titik sentuhan. Sensitivitas layarnya cukup oke, baik itu pas dipakai buat ngetik cepat atau main game.
Ngomongin hardware, khususnya chipset, saya jadi agak bingung. Saat dicek pakai aplikasi CPU Z, tertera Snapdragon 615. Namun, saya coba compare dengan aplikasi AIDA 64, ya tertulis justru Snapdragon 415. Mana yang benar? Di situs Hisense-nya sih tertulis Snapdragon 415. Ya, chipset octa-core 64-bit besutan Qualcomm ini tergolong baru, dan seri Hisense PureShoot ini termasuk yang pertama mengadopsinya. Keunggulannya, terutama di performa saat main game. Ya, main game full 3D di HP ini kayak Find Glory dan Marvel Future Fight cukup lancar, smooth, dan juga hampir gak ada lag. Aktivitas lain kayak browsing dan buka sosial media sukses dijalankan dengan mulus di HP ini berkat RAM 2GB. Buat berpindah antar aplikasi yang sama-sama aktif juga nggak ada lag yang mengganggu. Saat dipakai pertama kali, penyimpanan internal yang bisa digunakan sekitar 10GB dari total 16GB. Sebagian aplikasi juga bisa dipindahin ke microSD yang support up to 128GB. Mantep kan? Sensornya juga cukup lengkap, termasuk gyroscope yang buat main game VR itu loh. Yang disayangkan, USB on the go justru absen di HP ini. Konektivitas, Hisense PureShoot Plus ini juaranya karena udah dukung semua jaringan 4G LTE di Indonesia. Mulai dari frekuensi 850 MHz sampai 2300 MHz. So, gadgeters bisa bebas pilih operator baik yang GSM or CDMA. Tapi, ini hanya berlaku untuk slot SIM 1 aja. Slot SIM 2 hanya dukung GSM dengan jaringan maksimal 8G. Gimana dengan daya tahan baterai? Untuk kapasitas 2500 mAh, standar sih, bisa tahan seharian kalau nggak dipakai buat main game dan online secara intens. Screen on time-nya cukup oke, tembus 4 jam. Itu udah dipakai buat browsing, buka sosial media, main game, dan juga nonton film. Waktu charging dari kondisi baterai 5% sampai full butuh waktu sekitar 3 jam. Dengan embel-embel PureShoot, HP ini unggulkan fitur kamera. Menekan tombol shutter berkali-kali hampir nggak ada lag, sangat cepat dan responsif. Ada 9 mode kamera, termasuk SDR, dan 10 efek yang bisa dipilih buat maksimalin hasil fotonya. Dibekali kamera belakang 13 MP dengan bukaan lensa f2.0 dan dual tone LED flash, hasil fotonya cukup memuaskan, cukup tajam, warnanya natural, kontras dan saturasinya nggak terlalu ngejreng. Untuk kondisi low light, noise-nya masih bisa diminimalkan dengan mengaktifkan LED flash yang cukup terang. Kamera depan 5 MP-nya juga dilengkapi dengan LED flash, mau selfie dimanapun dan kapanpun bisa aja. Untuk perekaman video maksimal resolusi Full HD 1080p. Hisense PureShoot Plus ini dibekali fitur Dolby buat maksimalin sektor audionya. Bisa disesuaikan untuk movie, musik, atau juga game. Suara dari earphone bawaan menurut saya masih kurang maksimal, terutama dentuman bassnya. Jadi kalau mau lebih nyaman, bisa pakai earphone yang lebih berkualitas. Gimana dengan speaker? Awalnya saya mengira kalau dual speaker di bawah body ini stereo. Tapi pada saat diuji coba, nyatanya ini mono speaker. Well, suaranya cenderung terdengar cempreng, namun masih cukup lantang. Oke, segitu aja dulu reviewnya. Semoga bisa memberikan gambaran yang cukup jelas tentang Hisense PureShoot Plus. Thanks for watching dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Gadget Gaul. Oh iya, Gadgeters bisa cek spesifikasi lengkap dan info harga terkini dari Hisense PureShoot Plus di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video review selanjutnya.